udah 1 minggu lebih. Sebenarnya dari yang sebelumnya itu saya sudah pisah gitu, tapi dia apa memohon oke gitu kan. Apa kita baik gitu, kita dari nol lagi. Buat sampaikan ini karena masalah sensitif, sampaikan aja ya, sampaikan ini karena masalah sensitif. Nah, ngomongnya maksudnya agak kenceng aja ya. Nggak apa-apa. Ya dibuka Ya. apa-apa. Karena ini kan masalah yang sensitif. Klien kami ini maksudnya mengadukan apa yang dia alami terhadap kami, karena menurut kacamata saya ini apa yang dilakukan oleh dari sang suami sangat tidak manusiawi, dan secara hukum agama Islam itu dilarang. Karena menurut saya perempuan itu layaknya seorang ibu yang seharusnya dimuliakan. Kita kan punya seorang ibu, seharusnya seorang perempuan itu layak seorang ibu, harus kita muliakan. Kita menzolimi atau menyakiti perempuan sama saja kita menyakiti ibu kita sendiri, dan perempuan itu bukanlah mainan. Iya, masalahnya apa, Bang? Ini perlakuan apa, Bang? Bisa dijelaskan secara detail yang mendasari akhirnya memilih untuk secara terpisah gitu. Iya, Bang. biasa. Ya. Perlakuan ketiga manusiawinya apa maksudnya bisa direct? Ya, jadi gini, Ya. klien kami itu kan meminta bercerai, tetapi sang suami ini tidak menghendaki adanya perceraian. Gitu. Yang notabene klien kami ini sudah mencoba secara dari hati ke hati dengan sang suami untuk meminta bercerai, tapi dari pihak sang suami ini tidak menghendaki adanya perceraian, gitu. Yang meminta supaya ya sudah pisah secara baik-baik gitu. Dikarenakan klien kami ini sudah mengalami satu hal yang bersifat katakanlah sangat psikis gitu. Nah, psikis ini pun juga berdampak dari sisi hasil medis gitu. Yang tentunya secara norma agama itu dilarang gitu. Dan juga merujuk dari situasi dan kondisi yang memang yang sudah diupayakan untuk baik-baik berpisah gitu. Sehingga datang ke kami untuk meminta bantuan hukum gitu. Artinya alasan kenapa sehingga klien kami ini Bu Marlin meminta adanya suatu perpisahan, perceraian dari pernikahan siri ini gitu. Dikarenakan ada satu hal yang diduga itu melanggar norma agama gitu. Itu yang menjadi alasan itu yang sangat traumatis gitu dari klien kami gitu. Dalam artian tindakan KDRT atau seperti apa gitu, perlakuan apa gitu, Bang, bisa Apa ada kelainan seksual, Bang, apa melakukan apa gitu ya? Kan di luar norma agama, susila apa? Ya itu kita tentunya akan melakukan upaya hukum ya tentang hal itu. Bukan, Bang, maksudnya dasar maksudnya kan tadi kan ada apa yang tindakan terlihatnya apa, Pak? Yang dilakukannya apa, Mas? Dilakukan tindakan asusila atau KDRT atau seperti apa? iya. Ya itu tadi alasannya itu adalah perceraian itu adalah sesuatu hal yang sangat melanggar norma agama, yang sangat dilarang secara norma agama. iya, Bang, maksud perlakuannya apa gitu, Bang? Asusila atau Yang melanggar KDRT, norma Bang? agama ini gitu. Secara ke psikis ya gitu, yang dari pihak suami juga sebetulnya sangat memahami dan mengetahui kenapa klien kami ini Bu Marlin meminta untuk berpisah. Artinya tidak ada kekerasan dalam bentuk fisik, Bang. Bukan kekerasan secara bentuk fisik, tetapi ada satu hal yang katakan secara psikis, tapi dibalik itu katakanlah melanggar norma agama. Apakah urusan persoalan ranjang apa gimana itu? Ada arah ke sana. Bang, boleh dikilas balik dulu nggak, Bang? Ini tuh nikahnya kapan? Apakah tercatat di KUA atau nikah siri apa bagaimana itu? Gimana? Tahun Ya. berapa, Pak? Jadi klien kami ini melakukan pernikahan secara siri. Gitu ya. Tahun berapa? Dalam waktu yang sebetulnya bisa dikatakan tidak terlalu lama ya, belum nyampe 2 bulan. Nikahnya tahun berapa? Di tahun yang sama. Tahun ini. Iya, Sampaikan. tahun ini atau Ya, tahun ini. Cerita dong, Mas.
Dan mungkin bisa diceritakan Dari awal ceritain. perlakuan apa gitu Sampai di, masa. di Saya dari itu saja. Nggak apa-apa. Ya apa? Sangat trauma ya dengan Ya, peristiwa sangat itu. trauma sampai tidak bisa menceritakan. itu berapa kali bang mengalami peristiwa tersebut? Lebih kurang berapa ya? 6 kali ya? 6 kali. Berarti selama menikah yang diperlakukan oleh sang suami di hal seperti itu Bang? Apa Ya itulah hal itulah yang membuat klien kami itu memiliki trauma yang sangat mendalam secara psikis gitu. Bang, kalau saya garis bawahi artinya di sini tidak ada KDRT ya sebenarnya bang. Artinya ini hanya persoalan urusan ranjang yang mengarah kepada psikis aja gitu. Apakah yang lebih spesifiknya itu adanya arah kelainan seksual dari sang suami kah atau gimana itu bang? Ya dapat dikatakan demikian lah gitu. Bang, ada mungkin suami meminta mungkin ada perlawanan atau ada kata-kata apa dari mbak yang membuat apa gitu bang? Ya, tapi yang pasti di sini kita meminta kepada suami yang bersangkutan, makanya klien kami ini Ibu Marin hadir, yaitu untuk ya sudah berpisahlah secara baik-baik, gitu, ceraikan, sebetulnya itu, gitu. Tapi kan kita juga akan mengkaji, tidak tertutup kemungkinan kami akan melakukan upaya hukum. Nah, respon awal pertama kali saat misalkan kita bicara kelainan itu bang ya, respon pertama yang diresponkan oleh mbaknya gimana itu? Ketika mengetahui bahwa itu tuh di luar dari norma agama, bagaimana itu? Nah itulah yang membuat klien kami itu sangat traumatis gitu. Jadi dalam waktu yang sangat singkat ini begitu apa yang dialami, betul ya, gitu. Apa yang dirasakannya itu sehingga meminta berpisah. Gitu. Pertanyaan mengulangi itu kenapa kok sampai berulang sampai 6 kali gitu? Artinya ada tersediaankah atau memang ada ketakutan atau seperti apa? Ada ancaman gitu. Ya, Mungkin ancaman nggak? mungkin perlu saya tambahkan ya. Saya perlu tambahkan. boleh diungkapin Kak? Oke, begini ya, teman-teman semua, ya. Klien kami hadir di sini mengadukan bahwa yang pertama dijelaskan bahwa pernikahan mereka ini kan sangat singkat. Awal pernikahan itu yang perlu saya garis bawahi pernikahan secara siri. Tapi awal pernikahan semuanya baik-baik saja. Tapi dalam perjalanan ternyata ada hal-hal yang menurut klien kami dia merasa sangat dirugikan. Sehingga kenapa dia datang ke sini karena minta supaya harus ada perceraian. Kenapa demikian? Karena klien kami merasa secara psikis, ya. Kalau diorientasikan psikis itu bisa saja karena ya ada dugaan, ya ada dugaan bahwa ya yang bersangkutan ataupun saat ini adalah suaminya itu ada kelainan di ranjang. Nah, oleh karena itu hal ini kan sangat sensitif. Makanya klien kami datang mengadukan supaya adanya upaya hukum untuk menyelamatkan dirinya karena dia sudah tidak sanggup lagi. Dia sudah tidak lagi dalam kapasitas untuk hidup bersama lagi karena dia merasa sangat tersiksa, ya, baik secara psikis maupun secara fisik, sehingga dia sudah mau mengambil keputusan supaya udah urusan ini saya sudah tidak mau untuk berhubungan lagi dengan suami saya. Makanya dia datang ke kami dari kantor hukum supaya apa? Supaya disampaikan juga, karena klien kami juga merasa bahwa selama pernikahan dia, ya walaupun singkat, ketika memperkenalkan seolah-olah dia tidak merasa bahwa itu seperti apa ya, psikisnya begini, ini kan saya nikah secara siri, artinya sah dong saudara. Ketika bertemu teman dan lain sebagainya tidak memperkenalkan langsung, menyampaikan kepada mungkin sahabat temannya, oh ini istri saya, tidak disampaikan, sehingga dia juga merasa hatinya, oh saya kok diperlakukan seperti ini. Itu di luar daripada yang tadi psikis dan merambah juga kepada fisik, sehingga oleh karena itu supaya klien kami juga mendapatkan satu adalah kepastian, keadilan, dan juga apa? Supaya klien kita ini yang hadir di sini sebagai seorang perempuan diperlakukan manusiawi. Karena dianggap ya apa yang keterangan dia kepada kita itu ada dugaan psikis ataupun fisik dan perlakuannya tidak manusiawi.
Nah, hal inilah mungkin langkah awal adalah kita akan siapkan upaya-upaya hukum ya untuk kita lakukan untuk supaya klien kita mendapatkan suatu keadilan ya, suatu keadilan bagi klien kita sendiri. Kenapa tidak kita sampaikan ini sesuatu yang sangat sensitif? Nah, biarkan klien kita yang menyampaikan apa yang terjadi. Tapi karena saat ini kondisinya sangat trauma, sehingga ya harus dimaklumi. Ya, harus dimaklumi dulu situasi yang ada. Karena hal ini nanti ketika kami sudah melakukan upaya-upaya sebelum masuk ke jalur hukum, upaya litigasi dan tidak ada respon yang positif, pasti kami akan mengambil langkah yang tegas. Itu adalah langkah hukum untuk menyelamatkan klien kami dan juga untuk mendapatkan keadilan buat klien kami sendiri. Bang, kalau boleh tahu ini suaminya, profilnya siapa ya, berapa gitu Bang? Ya nanti Sebut biarkan, aja sebut. biar kita klien kita sampaikan ya. Silakan sebutkan aja namanya. Siapa namanya Mbak? Mansyardin Malik. Siapa Mbak, ulang lagi? Mansyardin Malik. Bapaknya siapa sebut? Bapaknya Taki Malik. Asal kenalnya di mana Mbak? Saya dari Instagram, terus dia minta nomor telepon saya, terus dia ngajak ketemu, jatuhnya ta'aruf, menikah, 2 kali ketemu, langsung dia ngajak nikah. Kenalnya tahun berapa Mbak? Tahun ini. Berarti cukup singkat ya perkenalan Singkat. sampai nikah. Iya. Pernikahannya sudah berapa lama? Mau 2 bulan. Setahu Mbak, ini suami ini udah pernah menikah apa memang ada istri atau gimana? Sudah. Oh, berarti- Dan dia bilang memang sudah proses secara agama, sudah bercerai. Keluarganya sendiri, Taki Malik sendiri tahu nggak sih pernikahan ini Mbak? Tidak tahu. Awalnya dia akan menceritakan, tapi dia bilang butuh proses gitu. Sampai akte cerai itu sudah selesai, tapi selama saya menikah 2 hari itu sudah keluar, tapi tidak ada yang dia janjikan gitu. Dia bilang mau dikenalin begini gitu, tidak ada. Berarti pada saat nikah siri sendiri keluarga dari pihak beliau nggak Tidak sama ada. sekali? Tidak ada. Mungkin apa yang membuat Mbaknya mau dijanjikan apa sih oleh ayahnya Taki tadi? Ya, karena saya lihat satu agamanya baik gitu. Saya melihat itu gitu. Makanya saya mau, dan dia bicara ya mau bertanggung jawab gitu kan, mau membimbing saya gitu. Tapi ternyata tidak. Jadi Bu Marin ini, klien kami ini hadir, datang ke kami itu dengan membawa hasil visum, gitu, hasil visum yang sudah menjadi suatu pertimbangan kami dari hasil visum yang dibawa itu traumatik terhadap secara fisikis terhadap rumah tangga ini, gitu, yang datang ke kita berdasarkan informasi dari klien kami ini bahwa Bu Marin ini, klien kami ini merasakan suatu hal yang perlakuan yang sebetulnya mengarah kepada psikis itu sendiri yang sangat-sangat katakanlah berdasarkan fatwa MUI sendiri juga ada itu di fatwa MUI tentang hal itu gitu. Jadi meminta kita untuk setelah mencoba secara dari klien kami maupun kepada suaminya untuk meminta cerai namun tidak terjadi hal itu karena sudah sangat trauma terhadap hal perlakuan itu gitu ya Mungkin ada informasinya. bukti pernikahan sirinya nggak sih Mbak? Ada. Boleh Makanya dikasih lihat? sejak kapan berpisah dengan ayahnya Taki? Saya sudah 1 minggu lebih. Sebenarnya dari yang sebelumnya itu saya sudah pisah gitu, tapi dia memohon oke gitu kan, kita baik gitu, kita dari nol lagi gitu. Ternyata gitu malah Berarti belum ada kata talak dari belum, dia tidak mau menceraikan. Saya udah nggak kuat gitu, saya udah nggak mau. Mbak,
Maaf, ini perlakuan ini dari awal nikah kah apa baru-baru ini aja Mbak? Dari awal nikah pertama kali atau seperti apa? Belum. Saya baru tahunya itu setelah saya nikah 2 mingguan lah, hampir 2 minggu itu baru tahu. Ya, Mbak, kalau boleh tahu saat nikah siri itu saksinya dari siapa ya? Itu. Ada saksinya siapa dari aja yang siapa aja hadir? yang hadir di situ? kalau dari pihak saya, kakak-kakak saya. Mbak, mohon maaf, saat ayah Taki itu meminta Mbak hal tersebut, mungkin Mbak ada penolakan atau Mbak agak seperti apa gitu Mbak? Ya saya kira sangat jelas lah. Pasti Cuman nggak sih Mbak? lihat dari situasi yang saya itu terjawab. Mbak mungkin udah berusaha berkomunikasi dengan keluarga dari Taki Malik sendiri atau keluarganya ayahnya untuk mengadukan hal ini? Ya, informasi yang kami terima dari klien kami, Bu Marlin ini, dia sudah mencoba untuk meminta perceraian kepada suaminya. Namun suaminya itu belum menghendaki atau tidak menghendaki hal itu. Terbukti akhirnya datanglah kepada kami dengan membawa hasil visum. Gitu. Nah, inilah yang kami tentunya sedang sangat kaget juga ya melihat hasil visum ini gitu. Enggak, maksudnya Bang mungkin ada komunikasi dengan keluarganya Taki Maliknya atau siapanya gitu untuk mengadukan hal ini dari Mbak? Tidak ada belum Pak, gitu, komunikasi ke sana? Tidak ada. Ada Mbak? Tidak ada. Komunikasi? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Karena dia menutupi pernikahan kita gitu. Dia selalu bilangnya nanti suatu saat kita akan kasih tahu media, kita akan ini gitu. Dan selama saya menjadi istrinya dia itu, saya dianggap seperti mantan istrinya gitu, bukan istrinya yang sekarang gitu. Mbak, kalau boleh tahu saat itu Mbak bilang kan tadi suami orang yang soleha ya dan menciptakan Taki Malik kalau nggak salah hafiz soleh Taki Malik seorang hafiz. Nah, artinya ketika berbuat di luar norma agama itu dia menyebut ada yang menyindir-nyindir soal agama nggak sih, bahwa ini tuh Iya. nggak apa-apa gitu Iya. dari segi agama. Iya. Dibilang tidak apa-apa. Dia bilang katanya ulama kan saya bilang saya nggak mau gitu kan, tapi dia bilang nggak apa-apa kok, di agama ulama ada sebagian bilang menghalalkan, ada yang bilang membolehkan gitu. Itu gitu. Nah, kalau bicara langkah hukumnya atas dasar apa sih Bang langkah hukum ini? Apakah dari bisa kepada merujuk ke RUU PKS atau atas dasar fatwa MUI itu sendiri bahwa adanya pelanggaran ini Bang? Sepengetahuan kami, selain yang tadi disampaikan adanya fatwa MUI itu, gitu, ya tentunya kami tidak tertutup kemungkinan akan melakukan upaya hukum yang menyangkut tentang KDRT secara psikis. Tadi setelah disampaikan oleh klien kami, Bu Marlin, bahwa Bu Marlin sendiri sebetulnya tidak menghendaki hal itu. Yang diketahui sendiri juga oleh Bu Marlin bahwa itu adalah dilarang oleh agama ya. Ya. Ibu sudah menyampaikan ya bahwa hal Sudah. itu sudah dilarang oleh agama ya. Iya. Nah, terus bagaimana sikapnya dia tetap? Atau Ya dia gimana? bilang ya dia bilang kan katanya menghalalkan, ada ulama menghalalkan dan mengharamkan. Terus saya bilang berarti Abi yang menghalalkan gitu kan. Dia bilang iya dengan dia ini gitu. Nah, dia memaksakan itu gitu ke saya gitu kan. Jadi hal-hal itulah yang apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh klien kami itu yang menyebabkan klien kami itu begitu ada rasa ketakutan ya, kekhawatiran gitu, ada rasa ketidaknyamanan gitu dalam hal seperti layaknya dipaksa gitu, pemaksaan untuk adanya hal itu ya. Untuk kasus visumnya sendiri mungkin apakah sampai ada cedera di fisik dari Mbak ini sendiri atau seperti apa? Bisa boleh dijelaskan? Nah itu tadi sudah kami sampaikan bahwa klien kami ini Bu Marin datang ke kita itu dengan membawa adanya hasil visum. Di situ kami tentunya sebagai
praktis hukum dan kuasa hukum daripada Bu Marlin kaget juga ya gitu melihat visum ini gitu yang membuktikan gitu secara rekam medis itu bahwa itu ada gitu, secara fakta rekam medis itu ada gitu. Di bagian mana gitu bang cedera yang dialami gitu bang? Nah itu tadi seperti yang disampaikan oleh klien kami bahwa itu adalah sesuatu hal yang diharamkan oleh agama. Sepengetahuan kami ya, gitu, merujuk dari fatwa MUI ya, gitu. Kemudian